Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Fatimah. Kali ini Bu Fatimah akan menjelaskan mengenai tumbuhan langka dan juga tumbuhan endemik yang berasal dari Indonesia. Bunga langka yang pertama yaitu bunga Padma raksasa. Bunga ini adalah tumbuhan parasit. Artinya, tumbuhan ini menumpang hidupnya dengan tumbuhan lain. Mengapa disebut raksasa? Karena memiliki bunga yang berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Tetapi bunga ini tidak memiliki daun, batang, ataupun akar, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Bunga ini memiliki keunikan yaitu bau yang menyengat. Bau tersebut berfungsi untuk mengundang serangga menyerbuki bunga ini. Bunga Padma raksasa ini memiliki masa mekar selama 5-7 hari. Bunga ini memiliki nama ilmiah yaitu Rafflesia arnoldi. Ternyata Rafflesia di Indonesia itu ada dan tersebar di berbagai macam wilayah. Ada yang di Kalimantan, Sumatera, dan juga Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu bunga bangkai raksasa yang memiliki nama ilmiah Amorphophallus titanum. Bunga ini merupakan tumbuhan endemik Sumatera yang dapat menghasilkan bunga hingga mencapai 5 meter. Wah, berarti tinggi sekali ya bunga ini. Kemudian bunga ini disebut bunga bangkai karena bunganya mengeluarkan bau yang sama seperti bangkai yang membusuk. Nah, bau ini juga berfungsi untuk mengundang kumbang ataupun lalat untuk membantu menyerbuki bunga ini. Bunga bangkai hampir sama dengan bunga Padma raksasa yang memiliki masa mekar hingga 7 hari. Selanjutnya adalah kantung semar. Tanaman ini memiliki kantung yang berbentuk corong ataupun silinder. Kantong tersebut berfungsi untuk menangkap semut, serangga, nyamuk, lalat, bahkan lintah ataupun anak kodok yang kemudian terperangkap di dalamnya. Nah, di dalam kantung berisi cairan yang dapat mencerna hewan tadi sehingga menghasilkan nutrisi agar tumbuhan ini tetap tumbuh. Cairan yang ada di dalam kantung semar bisa kita minum, tetapi tidak disarankan mengkonsumsi cairan tersebut. Cairan yang ada di dalam kantung semar boleh kita konsumsi jika memang kita sulit menemukan air ketika ada di dalam hutan. Tumbuhan endemik lainnya diantaranya ada cendana, sirih, anggrek hitam, edelweiss, mangga kasturi, dan juga sawo kecik. Cendana adalah pohon penghasil kayu yang digunakan untuk rempah-rempah ataupun campuran parfum. Pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan sekitar Pulau Jawa. Selanjutnya ada sirih. Sirih yang kalian lihat pada gambar itu masuk ke dalam sirih merah. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Selanjutnya ada mangga kasturi. Mangga kasturi yang kalian lihat itu adalah mangga yang berasal dari Kalimantan Selatan. Di atas gambar mangga kasturi ada anggrek hitam. Nah, anggrek hitam ini disebut juga dengan puspa pesona. Mengapa disebut dengan puspa pesona? Karena anggrek ini berbeda dengan anggrek yang lainnya.
memiliki pesona yang khas berwarna hitam. Anggrek hitam tumbuh di Kalimantan dan juga Sumatera. Ternyata anggrek hitam ini adalah maskot atau ikon tumbuhan yang berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya ada bunga edelweiss. Bunga edelweiss ini tumbuh di berbagai pegunungan Nusantara. Tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 8 meter. Bunga edelweiss disebut juga dengan bunga abadi. Mengapa bisa disebut dengan bunga abadi? Karena bunga ini dapat mekar hingga 10 tahun lamanya. Jadi kalian bisa menikmati keindahan bunganya sampai bertahun-tahun. Dan yang terakhir yaitu sawo kecik. Sawo ini adalah buah yang bisa kalian makan dan pohonnya bisa dijadikan sebagai tanaman hidup. Sekian penjelasan mengenai tumbuhan endemik serta tumbuhan langka Indonesia. Ibu harap kalian bisa menggali lagi informasi yang lebih banyak mengenai tumbuhan yang ada di Indonesia. Karena semakin kalian mengenal Indonesia, semakin cinta pula kalian dengan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.